Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Urfa. Saya dari Prodi Terjemah Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan penerjemahan dalam bahasa Arab. Khususnya ini yang disebabkan oleh salah mengidentifikasi isim, fiil, dan harf. Di sini ada latar belakang. Sebelumnya, pernah gak sih kalian punya keinginan besar untuk bisa memahami langsung teks-teks Arab, baik untuk mendalami Al-Quran, hadis, menelusuri kebijakan para ulama di kitab klasik, ataupun sekadar ingin update berita dari Timur Tengah tanpa harus menunggu terjemahan? Nah, di sini makanya pentingnya menerjemahkan dalam memahami teks Arab. Disinilah letak masalah utamanya. Banyak dari kita yang semangat cuma dari awal, tapi justru terjebak dalam kesalahan penerjemahan yang fatal. Padahal ada satu kunci atau satu kewajiban yang harus kita kuasai dulu. Namanya adalah ilmu nahwu. Jadi teman-teman, ilmu nahwu adalah DNA-nya bahasa Arab. Dia mengajarkan kita bagaimana sebuah kalimat itu dibangun dengan cara membedakan mana isim, fiil, dan harf. Menguasai ini ibarat memahami denah rumah sebelum mendekorasi isinya. Jadi, kedudukan ilmu nahwu ini penting untuk memahami struktur kalimat bahasa Arab. Selanjutnya, banyak kesalahan yang berawal dari hal sepele, yaitu penerjemah tidak bisa mengidentifikasikan kategori kata dengan benar. Nah, yang terakhir ini ada kesalahan memahami kategori kata. Kesalahan ini menentukan subjek, objek, predikat, makna waktu, hubungan makna antar kata. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini kita membahas masalah apa saja nanti yang ada di dalam materi ini. Yang pertama, ada apa sih yang dimaksud dengan isim, fiil, dan harf dalam ilmu nahwu. Kedua, ada apa saja bentuk kesalahan penerjemahan yang muncul akibat salah mengidentifikasi isim, fiil, dan harf dalam teks Arab. Ketiga, ada faktor apa saja yang menyebabkan salah identifikasi. Dan yang terakhir, ada bagaimana cara mengatasi kesalahan penerjemahan tersebut. Pertama, kita mulai dari konsep dasar, yaitu ada isim, fiil, dan harf dalam nahwu. Selanjutnya ada isim. Isim secara bahasa itu artinya nama, sedangkan isim secara istilah itu artinya kata yang menunjukkan makna suatu benda, orang, tempat, atau konsep yang berdiri sendiri tanpa terikat waktu. Di sini ciri utamanya yaitu tidak terikat oleh waktu. Jadi seperti kata meja. Nah, meja kita tetap menyebutkannya meja. Mungkin besok, tahun depan, kemarin, 100 abad kemudian, kita tetap menyebutnya dengan meja. Nah, ciri-ciri isim ini yang pertama ada tanwin. Jadi kalau misalkan kalian ketemu suatu kata dan diakhirinya itu dengan tanwin seperti ini, maka itu disebutnya dengan isim. Contohnya seperti ini ya teman-teman, kayak kitabun yang artinya sebuah buku. Yang kedua itu ada alif lam. Jadi kitabun itu diubah jadi alif lam. Kalau misalkan ada alif lam di suatu kata atau kalimat, itu 99% termasuk isim. Contohnya kayak al-kitabu yang artinya buku itu. Yang ketiga ada jar. Jadi berbaris bawah oleh huruf jar itu disebutnya oleh isim ya teman-teman. Contohnya kayak fil baiti yang artinya di dalam rumah. Nah, fi-nya itu adalah huruf jar, sedangkan al-baiti itu adalah isim. Selanjutnya ada fungsi sintaksis. Pertama, fungsi isim itu bisa sebagai mubtada dan khobar, yaitu sebagai subjek dan predikat dalam kalimat nominal. Yang kedua itu ada fa'il. Fa'il itu disebutnya sebagai pelaku dan maf'ul bih yang disebutnya sebagai objek.
Contohnya kayak Muhammadun Rasulun. Nah, Muhammad di sini adalah isim, tapi kegunaannya itu sebagai mubtada atau subjek. Dan Rasulunnya ini isim juga, tapi dia itu sebagai khobar, yaitu sebagai predikat atau kata lengkapnya gitu ya teman-teman. Yang kedua ada fi'il. Fi'il secara bahasa itu artinya perbuatan. Sedangkan fi'il secara istilah itu kata yang menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian atau keadaan yang terikat dengan waktu. Nah, jenis fi'il dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang terjadi pada masa lampau. Contohnya kayak fa'ala. Fa'ala itu yang berarti dia telah melakukan. Nah, ini artinya terjadinya di masa lampau atau sudah lama gitu ya teman-teman. Yang kedua ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya kayak yaf'alu, yang artinya dia sedang atau akan melakukan. Yang ketiga ini fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja untuk menunjukkan perintah. Contohnya if'al, yang artinya lakukanlah. Nah, fungsi dalam kalimat fi'il ini yang pertama ada menjadi inti dalam kalimat verbal atau jumlah fi'liyah. Yang kedua ini mempengaruhi struktur kalimat taksir, terutama kasus gramatikal atau i'rab, dan fa'il itu sebagai pelaku dan maf'ul bih atau objek. Contohnya kayak zahaba Ahmadu, yang artinya Ahmad telah pergi. Dan di sini jahabanya itu adalah fi'il madi atau kata kerja yang terjadi pada masa lampau. Terus yang kedua ada contoh dari yazhabu Ahmadu, yang artinya Ahmad sedang atau akan pergi. Nah, yazhabunya ini adalah fi'il mudhari yang kata kerja yang sedang terjadi ini atau sedang dilakukan. Dan Ahmadnya ini dia sebagai pelaku. Terus yang terakhir ada izhab ilal madrasah. Nah, kata izhab ini adalah fi'il amr atau kata kerja untuk menunjukkan perintah. Dan yang terakhir itu ada harf. Harf secara bahasa adalah tepi atau sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, harf secara istilah ini kata yang tidak memiliki makna lengkap kecuali setelah menghubungkan dengan kata lain. Jadi harf ini tidak bisa berdiri sendiri dan harf ini harus dilengkapi dengan kata lain seperti isim ataupun fi'il untuk menyampaikan kata dengan tepat atau utuh. Selanjutnya ada jenis-jenis harf. Di sini jenis-jenis harf itu ada 5. Tapi kalian bisa searching lagi di Google atau di buku-buku ya teman-teman. Yang pertama itu ada harfun jar. Harfun jar itu terdiri dari min, ila, dan fi. Contohnya kayak al-kitabu fil hakibati, yang artinya buku itu ada di dalam tas. Nah, di sini kata fi itu termasuk harfun jar. Yang kedua ada harf ataf. Harf ataf itu ada wa, dan summa. Contohnya kayak jaa Muhammadun wa Aliyun. Nah, wa di sini itu sebagai harf ataf ya teman-teman. Yang ketiga itu ada harf istisham. Harf istisham itu contohnya kayak hal ataupun a. Contohnya kayak contoh kalimatnya itu kayak hal najahta fil imtihan, yang artinya apakah kau lulus dalam ujian. Nah, harf ataf itu di sini adalah hal ya teman-teman, dan fi-nya itu sebagai harfun jar. Yang keempat ada
harf syarat. Macamnya itu ada in, contohnya kayak in. Contoh kalimatnya itu in tajtahid tanjahu, yang artinya jika kau bersungguh-sungguh kau akan berhasil. Nah, in di sini itu berfungsi sebagai harf syarat. Yang kelima itu ada harf nafi. Contohnya seperti la dan lam. Contoh dalam kalimatnya itu adalah lam yazhab akhi ilal amali, yang berarti adikku belum pergi ke kerja. Setelah kita mengenal 3 pilar tadi, selanjutnya itu ada struktur kalimat Arab. Struktur kalimat Arab ini ada 2, yaitu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ini ciri utama itu diawali oleh isim, dan strukturnya itu ada mubtada sebagai subjek plus khobar sebagai predikat. Contohnya kayak ada al-ilmu nurun, yang artinya ilmu itu adalah cahaya. Lihat kata pertamanya adalah al-ilmu. Al-ilmu ini merupakan bentuk isim, dan kalimat ini fokus pada keadaan atau identitas. Yang kedua ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini ciri utamanya itu diawali oleh fi'il, dan struktur jumlah fi'liyah itu ada fi'il plus fa'il. Contohnya itu ada yanmu an-nabatu, artinya tumbuhan itu tumbuh. Lihat kata pertamanya itu yaitu yanmu. Yanmu ini merupakan fi'il. Kalimat ini juga berfokus pada peristiwa atau aksi. Selanjutnya ada kesalahan penerjemahan akibat salah identifikasi isim. Dalam proses menerjemahkan bahasa Arab, salah satu kesalahan yang paling sering banget terjadi itu adalah salah mengidentifikasi isim atau kata benda sebagai fi'il, yaitu kata kerja, dan begitu pun sebaliknya. Kesalahan kecil ini bisa berdampak besar karena akan mengubah siapa yang melakukan tindakan dalam sebuah kalimat. Jadi makna kalimat itu bisa berubah. Ketika penerjemah keliru mengenali apakah sebuah kata itu berfungsi sebagai subjek atau objek, maka makna keseluruhan kalimat itu dapat bergeser. Misalnya isim fa'il. Isim fa'il ini yang sebenarnya menunjukkan pelaku, tapi diterjemahkan sebagai fi'il, seolah kata tersebut adalah tindakan. Nah, akibatnya pelaku dalam kalimat itu berubah dan pesan yang disampaikan itu menjadi tidak tepat. Kedua, ada kesalahan penerjemahan salah identifikasi fi'il. Jadi selain kesalahan dalam mengenali isim ini, penerjemah bahasa Arab juga sering menghadapi masalah ketika salah mengidentifikasi fi'il ataupun kata kerja. Salah satu bentuk kesalahan umum terjadi adalah keliru menentukan aspek waktu. Aspek waktu misalnya kayak fi'il madi. Fi'il madi ini dianggap sebagai fi'il mudhari ataupun sebaliknya. Padahal perbedaan waktu ini sangat mempengaruhi makna sebuah kalimat. Yang kedua, ada kesalahan lainnya muncul ketika fi'il dianggap sebagai isim karena bentuknya itu katanya terlihat mirip. Hal ini bisa membuat penerjemahan salah memahami struktur kalimat, sehingga hasil terjemahnya itu tidak lagi sesuai dengan maksud asli. Jadi menentukan aspek waktu itu dalam fi'il sangat penting, karena dari situlah kita bisa mengetahui apakah suatu tindakan itu sudah terjadi, sedang berlangsung, ataupun akan terjadi. Dalam analisis kalimat Arab ini, kesalahan kecil dapat mengidentifikasi fi'il, bisa mengarah pada terjemahan yang keliru. Namun, ketika identifikasi dilakukan dengan benar, hasil terjemahannya ini akan jauh lebih akurat dan sesuai dengan konteks. Yang terakhir itu ada kesalahan penerjemahan akibat salah identifikasi harf.
Dalam bahasa Arab, harf atau kata tugas ini memiliki peran yang sangat penting. Karena itulah, salah memahami harf dapat menimbulkan kesalahan penerjemahan yang cukup terluas. Misalnya, ketika seseorang keliru mengenali harfun jar, maka fungsi kata yang mengikutinya juga ikut berubah. Akibatnya ini, hubungan antar kata dalam kalimat tidak lagi sesuai dengan makna yang diinginkan. Terus ada juga kesalahan lainnya, sering terjadi saat menerjemahkan harf ataf, seperti wa, fa, summa, atau au. Huruf-huruf ini tidak hanya menghubungkan kata atau kalimat juga, tetapi juga membawa hubungan makna seperti urutan, pilihan, atau konsekuensi. Jika hubungannya salah dipahami, maka seluruh strukturnya itu dapat bergeser. Selain itu, kekeliruan dalam mengenali harf nafi seperti la, lan, atau lam dapat mengubah makna dari positif menjadi negatif. Begitu juga dengan huruf istisham seperti hal, ma, man, dan mata. Kesalahan ini juga dapat menerjemahkannya bisa membuat kalimatannya itu berubah menjadi pernyataan ataupun sebaliknya. Dalam teks-teks Arab ini, baik berupa ayat, hadis, maupun tulisan modern, kesalahan pada harf sering menjadi sumber distorsi makna. Dengan memahami fungsi setiap harf secara tepat, penerjemah akan menjadi jauh lebih akurat dan tidak menyesatkan. Bagaimana sih cara mengatasi kesalahan identifikasi kata ini, penerjemahan ini? Nah, di sini ada strategi dan solusi mengatasi kesalahan. Yang pertama itu, kita bisa menguatkan pemahaman kategori kata nahwu, yaitu ada isim, fi'il, dan harf. Yang kedua itu, kita bisa menerapkan teknik analisis kalimat sebelum diterjemahkan. Yang ketiga itu ada kita harus menguasai pola morfologi dalam kata Arab. Yang keempat itu ada menggunakan kamus. Kita jadi harus menggunakan kamus untuk cari arti yang benar. Dan referensi nahwu secara kritis. Dan yang terakhir itu kita dapat melatih penerjemahan melalui teks bertingkat. Pertama kita dari yang mudah, terus jika sudah bisa yang mudah itu, kita berlanjut yang sedang. Dan begitu pun selanjutnya. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan, kesalahan penerjemahan bahasa Arab ini sering kali bersumber dari satu titik, seperti salah mengidentifikasi kategori kata dasar dalam bahasa Arab, yaitu isim, fi'il, dan harf. Kesalahan ini itu berdampak pada perubahan makna, kesalahan menentukan subjek atau predikat atau objek, serta salah menerjemahkan relasi antar kata. Terus ada juga penguasaan nahwu dasar adalah kunci utama. Jadi kunci utamanya itu adalah kita harus memahami nahwu dasar. Untuk apa? Untuk menghasilkan penerjemahan yang akurat. Dan solusinya itu dapat dilakukan dengan memperkuat pemahaman nahwu, memperbanyak latihan analisis, serta meningkatkan keterampilan membaca teks. Cukup sekian dari saya dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.